warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas TBU 2. Saya Muhammad Irfanur dengan NIM 0310242101 dan Saya Fitri Handayani dengan NIM 0310242059. baik, sebelum kami memulai pidato, izinkan kami memberikan pantun. Di balik keterbatasan yang ada, pendidikan tetap jadi cita-cita. Filsafat Islam memberi cahaya, menuntun anak bangsa menuju makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta alam. Kita panjatkan puji syukur atas segala rahmat, karunia dan anugerahnya yang tiada terhingga. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita diberi kesempatan untuk semoga berkumpul, berbagi ilmu, dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Semoga segala usaha dan niat baik kita senantiasa mendapat petunjuk serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada beliau yang telah membawa cahaya kebenaran ke dalam kehidupan umat manusia. Semoga sholawat yang kita ucapkan ini membawa berkah bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Usyono MA selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan para hadirin yang kami banggakan. Di sini kami akan membawakan suatu judul, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendalam dan relevan untuk membentuk karakter siswa. Namun, untuk mengimplementasikannya, kita membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai, tujuan pendidikan Islam itu sulit tercapai. Beberapa masalah yang berakibat keterbatasan sumber daya manusia antara lain yang pertama, kurangnya kualifikasi guru, banyak pengajar yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dalam filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, ada minimnya pelatihan, tidak adanya program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajarkan pendidikan Islam. Yang ketiga, tingkat kesadaran rendah. Sebagian besar pengajar belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengintegrasikan filsafat pendidikan Islam dalam pembelajaran sehari-hari. Filsafat pendidikan Islam mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kemandirian, dan tanggung jawab. Landasan ini penting dalam membentuk karakter siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan zaman. Menurut Al-Ghazali, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan moral dan karakter. Menurut data dari Kementerian Agama, lebih dari 60% guru pendidikan Islam di madrasah tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Selain itu, hanya 25% yang pernah mengikuti pelatihan mengenai filsafat pendidikan Islam dalam 5 tahun terakhir. Menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Mengatasi masalah ini diperlukan beberapa langkah solusi. Yang diambil adalah pelatihan berkelanjutan. Itu mengadakan program pelatihan di workshop bagi guru untuk memperdalam pemahaman mereka tentang filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, ada rekrutmen yang selektif, yaitu memastikan bahwa calon guru pendidikan Islam memiliki latar belakang akademis yang sesuai dan memahami filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, peningkatan kesadaran, melakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengintegrasikan filsafat pendidikan Islam dalam proses belajar mengajar. Baik, kesimpulan dari masalah yang kita ambil ialah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan filsafat pendidikan Islam menjadi tantangan yang serius yang menghambat pencapaian kualitas pendidikan yang optimal. Kurangnya kualifikasi guru, minimnya pelatihan, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti pelatihan berkelanjutan, rekrutmen yang terselektif, dan peningkatan kesadaran harus segera diambil. Semoga dengan upaya-upaya
yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ini, pendidikan Islam dapat berkembang lebih baik, melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, sekian pidato kami. Sebelum kami tutup, ada pantun penutup. Berlayar kapal di tengah laut samudra, agar tertiup membawa harapan. Mari kita tingkatkan kualitas sumber daya agar pendidikan Islam lebih gemilang. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.